Emosi kontras duo Ducati setelah MotoGP Belanda. Assen, Belanda, nuansa emosional yang sangat berbeda terabadikan di garasi Ducati usai gelaran MotoGP Belanda, ketika Marc Marquez keluar sebagai pemenang dan Francesco Bagnaia finish di urutan ketiga. Momen tersebut terekam oleh MotoGP Unseen, yang memperlihatkan dua sisi kepribadian yang kontras dari pembalap-pembalap Ducati ini. Kemenangan awal oleh Marquez. Marc Marquez tampil gemilang di Assen, mengunci dua kemenangan sprint dan Grand Prix berturut-turut. Ini menjadi gelar balapan penuh pertamanya sejak menjuarai di trek Assen pada 2018. Saat turun dari motor di Parc Ferme, ia langsung memancarkan euforia. "Assen, kawan. Kita menang di Assen," katanya dengan bangga, menegaskan kegembiraan yang luar biasa. Meskipun sempat mengalami kekakuan pada lengan akibat cedera yang ia alami pada hari Jumat, Marquez menegaskan itu hanya dampak peradangan dan tidak menghambat ritmenya. Kontras emosional dari Bagnaia. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru tampak berbeda. Meski berhasil finish ketiga, hanya terpaut 2,666 detik dari Marquez, ia menunjukkan ekspresi kekecewaan saat melangkah ke area Parc Ferme. Sikap tenang namun sendu melekat di wajahnya. Tanpa mengurangi penghormatan, ia mendekat, memberi ucapan selamat pada Marquez, lalu mundur ke timnya untuk menenangkan diri. Dorongan dari manajer Ducati, Gigi Dall'Igna. Saat Bagnaia turun dari motor, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, segera bergerak mendekat, bersemangat untuk mengangkat moral sang pembalap. "Kamu seharusnya senang, brengsek. Kamu balapan yang hebat. Tampilkan senyum di wajahmu," serunya lantang, berusaha menularkan euforia kemenangan walau hanya finish ketiga. Tapi Bagnaia tak mudah terpengaruh. "Bagi saya, balapan yang hebat berarti bertarung, bukan hanya terpaku di situ," katanya, menegaskan bahwa kepuasan bukan hanya soal posisi akhir. Dall'Igna tetap bersikeras bahwa performanya patut diapresiasi, mengatakan, "Ya, saya melihatnya, Anda menjalani balapan yang hebat." Rasionalisasi teknis Bagnaia. Bagnaia kemudian menjelaskan kendalanya kepada krunya. Ia mengaku kesulitan di sektor 3 trek, terutama di tikungan terakhir, di mana banyak pembalap berhasil melewatinya. "Awalnya saya yakin, tapi sektor ketiga, semua menyalip di tikungan terakhir. Saya tak tahu apa yang terjadi," katanya, Crash.net. Kepala kru, Christian Gabarrini, lalu meyakinkan bahwa ia tidak terlalu jauh dari Marquez. "Anda tidak kehilangan apapun dengan Marc, bukan?" Dan Bagnaia membenarkan bahwa perbedaan mereka sangat tipis. Sedikit lamban di tikungan 10, sedikit lebih cepat di tikungan 12, Crash.net. Diskusi dengan Bezzecchi, Garda Akademi VR46. Tak lama setelah itu, Bagnaia berbincang dengan sesama rider VR46 Academy, Marco Bezzecchi, yang finish di urutan kedua dengan Aprilia. Mereka membahas gaya pengereman Marquez yang sangat agresif di tikungan awal, serta tantangan menjaga keseimbangan saat berada di belakang pembalap lain. "Marquez mengerem dengan sangat kuat. Di tikungan 1 dan tikungan terakhir saya kesulitan saat berada di belakang seseorang," ujar Bagnaia. Bezzecchi santai menimpali, "Saya menyalip Anda karena saya berhasil menyalip dan saya melakukannya." Percakapan jujur ini menegaskan bahwa tiap sektor trek memiliki tantangannya sendiri. Sangat kuat di sektor 1, patch merata di sektor 2, dan hampir sebanding dengan Marquez di sektor 3. Suasana di pitbox Ducati. Kembalinya Bagnaia ke pitbox Ducati disambut tepuk tangan meriah dari mekanik-mekaniknya, meski sang pembalap masih tampak sedikit kehilangan kegembiraan perayaan. Seorang mekanik bertanya, "Kenapa kamu tidak semarak merayakannya?" Meskipun podium ketiga tetap jadi prestasi penting. Sedangkan Marquez, dengan trofi kemenangan di tangan, melompat ceria ke pit lane dan bergabung dalam perayaan. Momen simbolis terlihat ketika Dall'Igna mencium kedua motor Desmosedici sebagai tanda sukses skuad Ducati di trek Belanda. Introspeksi dan interpretasi emosional. Momen ini mengungkapkan perbedaan cara merayakan hasil di podium. Di satu sisi, Marquez yang penuh kegembiraan, ia memahami dan mensyukuri kemenangan setelah sempat mengalami kesulitan fisik. Di sisi lain, Bagnaia memilih merenung, mempertanyakan performanya secara mendalam karena ambisinya bukan sekadar menyelesaikan balapan, tapi meraih hasil maksimal. Bagi Bagnaia, menjalani balapan hebat berarti terus menekan batas dan mempertimbangkan strategi yang lebih dalam saat mengambil keputusan di trek. Pembelajaran strategi dan potensi Ducati. Diskusi teknis antara Bagnaia, krunya, dan Bezzecchi memberi gambaran tentang bagaimana Ducati memahami detail sektor lintasan. Kemenangan bukan hanya soal kecepatan motor,
namun juga kecepatan adaptasi di tiap tikungan dan memahami area potensial kehilangan waktu. Interaksi ini juga menegaskan pentingnya teamwork antara rider, krunya, dan manajemen Ducati dalam mengoptimalkan performa di tiap seri balapan. Kesimpulan, kontras yang produktif. Video, Unseen, ini bukan hanya menampilkan dua reaksi berbeda, tapi juga memberikan gambaran mendalam tentang dinamika emosional dan profesional di balik layar. Dukungan dari Dal-I-nya, analisis tajam dari Bagnaia, dan kebersamaan dengan Bezzecchi menggambarkan bahwa Ducati bukan hanya pabrik motor kuat, tapi juga pangkalan intelektual dan emosional bagi para pembalapnya. Perbedaan ekspresi antara kegembiraan dan kehati-hatian bukan tanda ketidakseimbangan, melainkan bentuk ambisi dan profesionalisme yang tinggi. Marquez merayakan hasil perjuangan yang berhasil melewati tantangan fisik, sementara Bagnaia fokus memperbaiki performanya demi kemenangan berikutnya. Sementara itu, Marc Marquez tak terhentikan. Kekalahan Alex, pelatih, disiplin militer, dan rebut gelar lebih dekat. Kejutan di kejuaraan, Alex Marquez cedera dan operasi tangannya. Alex Marquez, rival utama dan saudara kandung Marc, mengalami kecelakaan serius di putaran terakhir MotoGP, mengalami fraktur pada metakarpal tangan kiri setelah kontak dengan Pedro Acosta. Dia langsung menjalani operasi yang dinyatakan berhasil, tetapi tim Gresini belum mengumumkan jadwal kembalinya. Akibatnya, Marc kini semakin kuat memimpin klasemen, dengan tambahan 25 poin selepas putaran terakhir. Dengan tren ini, jarak ke puncak semakin aman, meski Marc berharap keberadaan saudaranya akan kembali memperkaya persaingan. Hat-trick sprint dan race, tuan rumah Assen kembali mengibarkan Ducati merah. Di Assen, Marc meraih kemenangan beruntun, baik di sprint maupun balapan utama. Ini merupakan hat-trick kemenangan ganda dalam 3 Grand Prix terakhir, memperlihatkan dominasi totalnya di musim ini. Namun, ternyata perjalanan menuju podium di Assen tak mudah. Mantan juara dunia itu mengalami 2 kecelakaan di hari Jumat, dengan salah satunya menyebabkan luka di dagu, namun ia bangkit dan memenangi 2 balapan setelahnya. Saya hancur, tapi adrenalin mengalahkan rasa sakit. Marc mengakui kondisi fisiknya mengalami tekanan berat sebelum balapan. Ia mengaku, saya hancur dan sempat berpikir tidak bisa balapan, namun adrenalin di lintasan berhasil menghilangkan rasa sakitnya. Kenyataan ini memperlihatkan mental baja sang juara, mampu mengatasi fisik rapuh demi terus mencatat hasil gemilang. Kehidupan disiplin, militer, inti pasang surut masa latihannya. Menurut media setempat di Daci IP, tim Marc menyebut persiapannya bergaya militer, latihan intens, disiplin tinggi, pola nutrisi ketat, semua demi mengejar target besar, menyamai 7 gelar MotoGP dan menyaingi rekor Valentino Rossi. Tekanan fisik dan mental ini, tak sekadar strategi, tapi menjadi poros di balik konsistensi Marc di setiap balapan. Saingan merasa kesulitan, debat soal rivalitas dan gengsi di grid. Marco Bezzecchi disebut yang paling dendam di grid terhadap Marc, pengaruh dari warisan Valentino Rossi dan persaingan intens di lintasan. Bezzecchi bahkan mengaku memiliki grudge besar terhadap Marquez. Namun Marc menyoroti tantangan teknis, modernitas motor MotoGP makin menyulitkan duel depan-depan. Ia menegaskan kritik terhadap rival yang dianggap tidak cukup agresif tidak sepenuhnya adil. Statistik dominasi, 6 gelar 9 sprint win dalam 10 balapan. Dengan koleksi 6 kemenangan ganda, sprint race, dari 10 balapan sejauh ini, Marc telah memperpanjang tren impresifnya, menyabet 15 kemenangan dari 20 balapan sejauh musim 2025. Momentum ini juga membuatnya semakin dekat menyamai rekor 7 gelar dunia milik Rossi, itu jika ia bisa menjaga tren positif hingga akhir musim. Karena absennya Alex, Marc ini kian dekat mengambil langkah besar menuju gelar dunia kedua bersama Ducati. Pandangan ke depan, Sachsenring, tantangan berikutnya. Setelah Assen, MotoGP akan melanjutkan seri berikutnya di Sachsenring, Jerman, 11-13 Juli. Marc optimis dengan momentum dan disiplin latihannya, ini baru pemanasan untuk Sachsenring, ungkap timnya. Sementara itu publik menunggu apakah rival-rival seperti Bezzecchi dan Bagnaia bisa menyiapkan strategi khusus untuk menghentikan Mars Ducati ini. Kesimpulan, cedera Alex Marquez memberikan keuntungan besar bagi Marc, meningkatkan peluang meraih gelar dunia. Kemenangan ganda di Assen, ditambah fisik yang masih tangguh meski sempat roboh, membuktikan ketangguhan juara. Latihan disiplin militer, ambisi tinggi, dan rekor mendekat menjadi tanda bahwa musim 2025 ini menjadi musim kebangkitan spektakuler Marc Marquez. Bersama momentum ini, Sachsenring akan menjadi ujian berikutnya. Apakah Marc akan terus mendominasi,
Atau rival akan bangkit menantang? Penggemar MotoGP pasti tak sabar menantikan aksi selanjutnya. Sementara itu, Gigi Dalinya, Direktur Ducati, memuji performa Marquez dengan keberanian seperti Rookie dan mengapresiasi keuletannya meski sempat 2 kali jatuh saat sesi latihan Jumat. Dua perebutan gelar, jarak 68 poin di puncak. Kemenangan beruntun di sprint dan race utama memberi Marquez selisih 68 poin atas rekan setim dan sekaligus rival berat, Francesco Bagnaia, serta saudaranya, Alex Marquez. Manajer Carlo Pernat menyatakan bahwa dominasi Marquez sepertinya mematikan persaingan gelar dan bahkan menilai bahwa perebutan gelar hampir berakhir. 3 Marquez gerah, bela Alex dan kritik kepada rival. Setelah Assen, Mark tampil sebagai pelindung saudaranya. Ia menegaskan agar publik dan media menghargai usaha Alex, yang dianggap tak mendapatkan tekanan layak. Ia merasa marah atas kritik yang menyebut Alex tak berani menyalipnya dengan agresif, menekankan bahwa modern racing sulit untuk overtake bersih. Dalam podcast Crash MotoGP, analis Louis Duncan membela Alex dan Fabio penekanan pada fisika motor modern dan strategi, bahwa bersikap gung-ho bisa membawa risiko yang tidak perlu. 4 Rivalitas dengan Marco Bezzecchi dan Valentino Rossi. Marco Bezzecchi, Aprilia, tampil sebagai tantangan kuat di sirkuit Assen, namun menurut artikel, Bezzecchi memiliki grudge terhadap Marquez, kemungkinan karena warisan dari pengaruh Valentino Rossi. Masalah ini menyoroti situasi di paddock dan tekanan emosional antara pembalap pembuat rivalitas baru. 5 Mentalitas, disiplin militer, demi gelar nomor 7. Tim Marquez menyatakan bahwa ia menerapkan regimen latihan dengan disiplin militer, guna menyiapkan mental dan fisik untuk kejar gelar MotoGP ke-7, menyamakan rekor dengan Valentino Rossi. Dedikasi ini makin terlihat saat ia bangkit dari 2 kecelakaan di Jumat dan menyapu bersih semua sesi di akhir pekan. 6. Tantangan teknis dan strategi pelatih. Performa Ducati yang kuat juga diapresiasi dalam konteks pengambilan keputusan teknis, termasuk intervensi steward MotoGP seperti David Cravar, serta pembicaraan soal koreksi tekanan ban dan aero dalam race management. Mark pun menegaskan bahwa jahitan di dagunya setelah kecelakaan bukan hal besar dan tak mempengaruhi fokusnya pada kejuaraan. 7. Apa berikutnya? Dengan selisih besar poin dan moralnya tinggi, fokus Marquez kini beralih ke balapan berikutnya di Sachsenring, GP Jerman, tempat yang menanti tantangan teknis baru dari Mark dan Ducati. Situasi Bagnaia dan Alex, terutama cedera tangan Alex dari crash di Assen, juga menjadi kisah lanjutan yang dinanti penggemar. Kesimpulan, Marc Marquez sedang berada di puncak dominasi MotoGP musim 2025. Gelar 2025, selangkah besar menuju gelar MotoGP ke-7, selisih 68 poin dan moral tinggi. Statistik spektakuler, raih kemenangan ke-68, samai rekor Agostini, dan menunjukkan performa vital di akhir pekan di Assen. Mental baja, latihan ala militer, bangkit dari kacau kecelakaan, serta mempertahankan fokus balap, menandai dedikasi total. Rival dan persaingan, bayangan Valentino Rossi, perebutan belantarian dengan Bezzecchi, dan dinamika keluarga Marquez turut mewarnai cerita. Teknis dan strategi, optimasi tekanan dan aerodinamika serta manajemen stewarding, aspek di balik layar yang krusial. Dengan momentum yang sangat kuat dan persiapan menyeluruh, semua mata kini tertuju pada apakah Marquez bisa menyegel gelar sebelum putaran terakhir, atau akan muncul kejutan dari para rival. Sementara itu, Marc Marquez kembali membara, pertunjukan spektakuler di musim 2025. Nama Marc Marquez kembali menggema di sirkuit MotoGP setelah ia menunjukkan performa luar biasa pada balapan terakhir di sirkuit Assen. Pebalap Gresini Ducati itu sukses membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih layak disebut sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Aksi penuh determinasi, manuver berani, dan mental juara kembali ditampilkan Marquez, membuat para penggemarnya di seluruh dunia bersorak penuh kebanggaan. Kemenangan emosional di sirkuit legendaris. Di bawah cuaca yang tidak menentu, Marquez tampil tenang dan tajam sejak sesi latihan bebas. Saat race day, ia memulai balapan dari posisi ketiga di grid, namun langsung melesat ke depan selepas tikungan pertama. Duel sengit dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia mewarnai paruh pertama lomba. Marquez menggunakan pengalaman dan insting balapnya untuk menunggu momen yang tepat sebelum menyerang. Puncaknya terjadi di lap ke-18 ketika Marquez menyalip Martin di tikungan ke-11 dengan manuver late braking yang sangat bersih namun agresif. Ia mempertahankan posisi hingga garis finish dan mengangkat trofi kemenangan yang ke-60 dalam karirnya di kelas Premier.
Ini merupakan kemenangan keduanya musim ini, sekaligus yang pertama di Assen setelah hampir 5 tahun puasa kemenangan di sana. Bukti kebangkitan sang baby alien. Banyak pihak sebelumnya meragukan kemampuan Marquez setelah serangkaian cedera berat yang ia alami sejak 2020. Cedera lengan kanan, operasi berulang, dan kondisi mental yang goyah sempat membuat masa depannya di MotoGP dipertanyakan. Namun, musim 2025 seolah menjadi panggung penebusan bagi sang baby alien. Bergabung dengan tim Gresini Ducati, Marquez tampak lebih nyaman dan kembali menemukan kepercayaan dirinya. Dibekali motor Desmosedici EP25 yang kompetitif, Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya yang agresif dengan karakteristik motor Ducati yang kerap mengandalkan top speed dan pengereman tajam. Ia tidak hanya kembali bersaing di barisan depan, tetapi juga berhasil mempersembahkan hasil konsisten di hampir setiap seri. Ini adalah musim yang sangat penting bagi saya. Saya merasa seperti terlahir kembali, ujar Marquez dalam wawancara usai balapan. Saya tidak hanya ingin bersaing, saya ingin menang. Dan hari ini, saya membuktikan bahwa saya masih bisa melakukan itu. Persaingan ketat dan ambisi gelar ke-8. Musim ini menjadi salah satu musim tersengit dalam sejarah MotoGP. Selain Marquez, nama-nama besar seperti Bagnaia, Martin, dan Pedro Acosta terus memberikan perlawanan sengit. Kemenangan di Assen membuat Marquez kini hanya terpaut 14 poin dari pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin, dengan sisa 7 balapan lagi musim ini. Ambisi Marquez untuk meraih gelar dunia ke-8 pun kembali menguat. Jika berhasil, ia akan menyamai rekor Valentino Rossi dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pebalap terhebat sepanjang masa. Namun, jalan menuju tahta tidak mudah. Martin tampil sangat konsisten, sementara Bagnaia masih menjadi ancaman utama dengan strategi balapnya yang matang. Namun, Marquez dikenal sebagai pebalap yang selalu tampil maksimal di paruh kedua musim. Dengan motivasi tinggi, dukungan penuh dari tim Gresini, dan pengalaman lebih dari 1 dekade di MotoGP, peluang Marquez untuk menutup musim ini sebagai juara dunia tetap terbuka lebar. Dukungan besar dari penggemar. Salah satu pemandangan yang paling mencolok di Assen adalah lautan fans Marquez yang memadati tribun. Mereka datang dari berbagai penjuru Eropa, membawa bendera dan atribut bertuliskan 93. Setelah kemenangan, tribun langsung meledak dalam sorakan dan chant untuk sang idola. Sosial media pun dibanjiri ucapan selamat dan harapan agar Marquez terus melaju ke puncak klasemen. Tidak hanya penggemar, para rivalnya pun memberikan apresiasi atas penampilan hebat Marquez. Jorge Martin mengakui bahwa Marquez tampil luar biasa dan sangat sulit dikalahkan hari ini. Sementara Bagnaia mengatakan bahwa balapan di Assen kembali menunjukkan kelas seorang juara sejati. Masa depan yang kian cerah. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Repsol Honda dan pindah ke Ducati tahun lalu sempat dianggap kontroversial. Namun kini, keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Ia tidak hanya mendapatkan motor yang kompetitif, tetapi juga suasana tim yang lebih terbuka dan suportif. Bahkan, muncul rumor bahwa Ducati ingin memperpanjang kontraknya hingga 2027 karena melihat potensi Marquez yang masih sangat besar. Saat ini, Marquez dan timnya tengah fokus mempersiapkan balapan berikutnya di sirkuit Sachsenring, Jerman, lintasan di mana Marquez pernah mencatat rekor tak terkalahkan selama 1 dekade. Banyak yang memprediksi, jika ia mampu menang di sana, maka kebangkitan penuh sang juara akan benar-benar tak terbantahkan. Marc Marquez telah membuktikan bahwa semangat juara sejati tak pernah padam. Meski pernah terpuruk karena cedera, ia bangkit dengan cara yang luar biasa. Musim 2025 menjadi saksi bahwa sang baby alien masih punya taring. Dengan balapan masih tersisa, jangan heran jika nama Marc Marquez akan kembali berada di puncak dunia, tempat yang selama ini memang ditakdirkan untuknya. Sementara itu, luka ringan nyali besar. Taklukan rasa sakit 2 kemenangan gemilang. Sembuh cepat meski letih. Dampak keluarga, Alex jatuh, Marc terus melaju. Dominasi bertahan, Marin makin menjulang. Berikut rangkuman terpopuler official YP hari ini mengenai Marc Marquez, yang kembali menjadi pusat perhatian setelah performa luar biasa di MotoGP Belanda dan suka dukanya pekan lalu. 1-2 crash hebat di latihan, luka ringan, nyali besar. Pada Jumat, 27 Juni, Marquez mengalami 2 kecelakaan besar saat sesi latihan bebas di Assen.